Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Rukmawati, mahasiswa Ibnu Khaldun yang sedang melaksanakan PPK di Mandua, Kota Bogor. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan anak-anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, dalam kesempatan kali ini dalam pelajaran fikih kelas 11, saya akan menjelaskan tentang bughah atau pemberontakan. Nah, di sini apa saja yang akan kita bahas mengenai bughah? Yang pertama, ada pengertian bughah. Yang kedua, tindakan hukum terhadap bughah. Yang ketiga, status hukum bughah. Yang keempat, hukum memerangi bughah. Dan yang terakhir, di sini kita akan membahas tentang hikmah hukuman bagi bughah. Yang pertama, kita akan bahas mengenai pengertian bughah. Menurut terminologi, kata bughah adalah bentuk jama dari isim fa'il banrin. Akar katanya yaitu bagha yabghi, yang berarti mencari atau menuntut, orang yang melampaui batas, orang yang berpaling dari kebenaran, dan orang yang berbuat zalim. Sedangkan bughah menurut pengertian syara yaitu orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Tindakan yang dilakukan bughah bisa berupa memisahkan diri dari pemerintahan yang sah, membangkang perintah pemimpin, atau menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Nah, di sini seorang baru bisa dikategorikan sebagai bughah dan dikenai had bughah jika beberapa kriteria ini melekat pada diri mereka. Had itu yaitu hukuman ya. Yang pertama, memiliki kekuatan baik berupa pengikut maupun senjata. Yang kedua, memiliki takwil atau alasan atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban. Yang ketiga yaitu memiliki pengikut yang setia kepada mereka. Dan yang terakhir yaitu memiliki imam yang ditaati oleh mereka. Nah, bagian yang kedua kita akan membahas tentang tindakan hukum terhadap bughah. Para bughah harus diusahakan sedemikian rupa agar sadar atas kesalahan yang mereka lakukan, hingga akhirnya mau kembali taat kepada imam dan melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara. Nah, prosesnya harus bagaimana? Prosesnya itu harus menyadarkan kepada mereka dengan melalui cara yang paling halus. Jika cara tersebut tidak berhasil, maka boleh digunakan cara yang lebih tegas. Baik, di sini ada urutan tindakan hukum terhadap bughah, ada 4 ya. Yang pertama, mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Nah, jika yang pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya yaitu menasehati dan mengajak mereka agar mau mentaati imam yang sah. Kemudian, jika cara yang kedua tidak berhasil juga, maka kita lakukan cara yang ketiga yaitu dengan usaha memberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi. Nah, jika cara 1, 2, dan 3 tidak berhasil pula, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali. Nah, bagian yang ketiga kita akan bahas tentang status hukum bughah. Kalangan bughah tidak dihukumi kafir. Hukuman bagi pelaku bughah secara jelas telah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu diperangi. Sebagaimana Al-Quran menegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Shadaqallahul azim. Nah, artinya yaitu, dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya yang adil dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, di sini pemberontak yang taubatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Oleh sebab itu, para bugoh yang tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis, lebih-lebih dibunuh, karena mereka cukup ditahan saja hingga sadar. Adapun harta mereka yang terampas tidak boleh disamakan dengan ghanimah, karena setelah mereka sadar, harta tersebut kembali menjadi harta mereka. Bagian yang keempat, kita akan membahas tentang hukum memerangi bugoh. Nah, menurut para ulama, membagi perang terhadap kaum bugoh itu menjadi dua. Yang pertama, bugoh itu wajib diperangi, dan yang kedua itu bugoh mubah atau boleh diperangi. Jadi, bugoh yang wajib diperangi itu adalah yang mencakup pertama, menyerang wanita dalam kawasan ahlu al-adl, yaitu suatu perkampungan di mana masyarakat sipil biasa hidup. Yang kedua, merintangi atau menghambat perjuangan jihad melawan kaum musyrik. Yang ketiga, mengambil bagian dari baitul mal muslimin secara tidak sah, kemudian tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka, baik menyangkut hak Allah seperti zakat maupun hak makhluk seperti pajak, hutang, dan lain-lain. Yang terakhir, secara jelas mengadakan pembangkangan untuk menjatuhkan imam atau pemimpin yang telah sah dibaiat dan wajib ditaati. Nah, yang terakhir di sini kita akan membahas hikmah hukum bugoh. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya di sini ada 5. Yang pertama, seseorang atau sekelompok organisasi tidak akan mudah memusuhi atau membangkang dengan memberontak terhadap negara yang terbentuk secara sah. Yang kedua, seseorang atau sekelompok organisasi akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi kedaulatan negara yang sah secara hukum. Yang ketiga, menghindarkan manusia atau sekelompok organisasi dari berbuat kesemena-menaan yang tidak melewati jalur konstitusi yang diakui negara. Yang keempat, membuat jera pelaku bugoh untuk tidak memberontak dan dapat kembali dan taubat mengakui negara yang sah secara konstitusional dan hukum Islam. Yang terakhir, hikmahnya yaitu jika terhadap perbedaan pendapat terkait dengan pemerintahan, maka harus disalurkan dengan cara-cara yang benar. Orang-orang yang melakukan bugoh itu harus disadarkan sampai mereka betul-betul sadar dan kembali taat kepada imam mereka atau pemimpin mereka yang sah. Baik, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.